Yo Sans, kali ini gue bakal cerita pas kemarin tanggal 28 November gue ke Cikuray. Dan ini adalah yang kedua kalinya gue nanjak Cikuray. Yang pertama kali itu tahun 2014 bareng Ade sama sahabat gue. Dan itu bisa dilihat di video ini nih. Jadi gini ceritanya. Buat ke Cikuray, kalau dari Jakarta tuh gue ngambil bus dari Pasar Rebo. Pas itu di Pasar Rebo tuh udah jam 10 malam. Nah gue naik bus, bayar 55.000. Habis itu perjalanan dari Jakarta ke Terminal Guntur, Garut itu makan waktu sekitar 5 jam. Jadi gue nyampe jam 3 pagi. Seperti biasa kalau lo turun di Terminal Guntur tuh udah banyak lah tukang ojek yang ngerumunin lo buat nawarin jasa mereka gitu. Dan apalagi kalau mereka tahu lo itu pendaki gitu, jadi pasti mereka bakal langsung nyamperin lo. Udah pasti ojek-ojek tersebut nih gue tolak-tolakin dulu, karena gue emang rencananya kalau mau naik ke Cikuray itu pasti gue naik angkot terus nyambung ojek yang udah di bawah kaki gunung. Nah habis itu gue langsung makan bubur dulu lah, nyantai-nyantai dulu. Itu tukang ojek tuh tetep lah beberapa tuh masih ada yang nawarin gue, tapi tetep gue tolak-tolakin pelan-pelan. Cuman akhirnya gue luluh juga nih sama salah satu tukang ojek bawa bapak gitu, kasihan gitu. Dia nawarin dari Terminal Guntur pos pemancar ya, tapi nah di sini nih miskomunikasinya, dia ngomongnya di pos pemancar bawah, sementara pas tahun 2014 kemarin gue ke Cikuray, setahu gue pos pendaftaran tuh di pemancar tuh cuman ada di atas yang pas lo udah ketemu towernya itu. Nah kata dia nih di pos pemancar bawah. Nah gue kan nggak tahu ya kalau sekarang tuh pos pemancar tuh udah ada 3 pos pendaftaran, itu di bawah ada 2, di atas 1. Jadi gue main iya aja gitu. Nah berangkat itu sekitar jam 3:30 lewat, gelap kan tuh, masih gelap karena masih subuh kan. Tiba-tiba nyampe tuh gelap banget, dan itu masih rumah warga gitu, bukan di pos pemancar yang atas gitu yang seinget gue yang 2014 yang lalu gitu. Terus gue nanya sama si tukang ojeknya, "Pak, kok beda ya sama pos pemancar yang saya kemarin pernah nanjak?" Terus dia bilang, "Oh itu posnya masih di atas." Dia bilang, "Itu tuh dari sini kelihatan tuh itu lampunya." Terus gue bilang, "Itu jauh gak Pak ke situ?" "Ya lumayan lah, nggak terlalu." Dia bilang gitu. Oh ya udah gue yain aja, ya udah deh. Akhirnya dia cabut. Terus pas dia cabut gue lihat ke pos pendaftaran yang bawah. Jadi itu pos pendaftaran warga, itu seikhlasnya, itu nggak ada orang tuh, karena pas nyampe situ 4:30. Ya udah akhirnya gue jalan gelap gitu, sekitar setengah jaman nyampe gue di pos pendaftaran yang kedua, dan itu ada yang jaga, cuma lagi tidur. Akhirnya gue bangunin dong. Oh itu nggak taunya pos pendaftaran buat perkebunan. Di situ lo bayar sekitar 10.000 lah, lo juga ngisi data-data lo. Nah gue nanya lagi ke si bapak itu, "Pak, pos pemancar yang mana ya?" Nggak tahu, pos pemancar masih di atas banget men. Jadi gue miskomunikasi sama itu ojek, gue diturunin bener-bener di bawah. Cuman ya udahlah, ya udah kayak begini mau gimana. Akhirnya ya udah gue jalan nyusurin tuh perkebunan ya, dan jalanan ke atas itu bener-bener capek banget ya, even batu-batu sih, tapi yang pasti capek banget. Itu ada kali 2 jam. Jadi gue baru nyampe pos pemancar di atas tuh jam 7 pagi. Jadi secara nggak langsung tuh tenaga gue udah habis duluan gitu. Pas nyampe di pemancarnya itu gue duduk dulu dong di warung. Nah warung tuh tutup. Ya udah gue duduk dulu istirahat kan. Udah gue minum, istirahat segala macem. Terus gue perhatiin, ada satu warung di pojokan yang buka. Ya udah gue samperin deh tuh warung. Habis itu mesen lah gue mie goreng kan, lapar gitu. Ngobrol-ngobrol sama tuh warung. Terus dia bilang kalau di pos pemancar lagi kosong, dia bilang. Jadi si Maksi segala macam ke si warung ini, dan itu bayar 15.000. Ya udah habis itu ini cerita kalau lagi ada pendaki dari Jakarta juga itu turun tadi malam, dan dia cuma sampai pos 3, dan itu pendaki lagi istirahat tuh di musola sebelah warung tuh. Gobloknya gue nggak nanya alasan kenapa itu pendaki turun dari pos 3. Gue cuma ngira mungkin masalah fisik atau cuaca kali ya. Si warung ini juga cerita kalau jam 12 malam tadi tuh ada 3 pendaki dari Garut itu ngedaki. Kata sih mereka cuma pengen tektok, jadi kemungkinan ntar pas gue lagi naik mereka udah turun gitu. Akhirnya berangkatlah gue. Pas gue berangkat ya gue nggak tahu ya, gara-gara gue udah jalan 2 jam sebelumnya tuh yang sangat amat melelahkan. Jadi gue berasa tuh kayaknya tuh gue jalan tuh kayak berat banget, bener-bener capek banget. Tapi emang mungkin karena gue boyok juga kali ya. Jadi gue jalan dari pos pemancar itu kan ke atas jalan. Treknya itu bener-bener lembab. Jadi tuh ya agak licin juga gitu. Ya karena kan emang lagi musim hujan kan. Cuman ini pas gue mendaki pagi ini itu untungnya lagi nggak hujan. Tapi lumayan berembun dikit gitu. Gue naik pas udah masuk ke hutan. Pas gue hampir nyampe di pos 2, gue ketemu tuh sama 3 pendaki yang dari Garut yang tektok ini. Mereka turun gini ke bawah. Otomatis pas ketemu kita ya sapa-sapaan lah, kita ngobrol kan. Terus dia nanya, "Sama siapa?" Ya gue jawab sendirian. Pas gue ngomong gitu, muka mereka tuh kayak agak aneh gitu ngeliat gue, kayak
gimana gitu. Terus gue bilang kan, gimana di atas? Nggak ada orang lagi ya? Nggak ada, kita bertiga doang. Nah terus mereka cerita kalau mereka tuh dari semalam nanjak sampai puncak, sampai mereka turun, mereka digangguin terus. Digangguinnya tuh bukan diliatin ya, kalau kata mereka sih semacam suara sama bau. Nah, terus habis itu mereka cerita juga, tahu kan yang soal orang Jakarta yang sampai pos 3 terus turun? Terus gue bilang, oh iya, tahu saya, dengar dari ini yang jaga warung. Gue bilang gitu kan, dia tuh juga digangguin, dia diliatin di pos 3. Waduh, ya gue nggak tahu kan kalau alasannya tuh dia turun tuh gara-gara digangguin. Gue kira kan masalah fisik atau masalah cuaca ya karena gue nggak nanya juga sih, ya karena gue udah kepalang tanggung di situ. Ya udah akhirnya dalam hati gue, ya udah gue lanjut deh gitu kan. Nah kayaknya dari muka-muka mereka bertiga ngeliatin gue, kayak mereka nyuruh gue udah turun aja, turun gitu, bareng kita turun gitu. Tapi ya gak tahu ya, dalam hati gue ya udah gue lanjut deh gitu. Gue bilang ya udah saya lanjut ya, hati-hati aja gitu. Ya udah gue naik kan, nyampe lah gue di pos 2. Dan dari Pemancar ke pos 2 gue benar-benar boyuk banget. Gue makan waktu tuh 2 jam. Wah itu gue capek banget. Udah nyampe pos 2, jalanlah terus kan menuju ke pos 3. Dan lo tahu sendiri lah, tanjakan di Cikuray dari pos 1 ke pos 2 aja tuh jaraknya ya lumayan lah. Terus tanjakannya juga lumayan gitu. Nah ke pos 3 tambah nanjak kan, tambah curam gitu, ditambah licin kan, lembab soalnya. Pas gue nanjak, tiba-tiba di tengah-tengah kabutnya tuh tambah tebel. Kabutnya belum tambah tebel, dingin kan otomatis kan. Pas kabutnya tambah tebel, tiba-tiba hujan. Hujannya tuh medium lah, sedang gitu ya. Jadi dia tuh nggak deres, tapi ya bikin lo basah gitu. Cuman masih kehalangan lah sama pohon-pohon gitu kan. Mulailah gue ngambil jas hujan kan, terus gue tetap nanjak terus. Nah pas gue nanjak, tiba-tiba di tengah-tengah gue ngerasa lapar banget men. Wah lapar banget perut gue. Wah nggak bisa nih, gue harus makan nih. Nah gimana caranya kan? Karena di keadaan hujan kayak gitu, gue nggak bisa langsung nyalain kompor gitu aja kan. Otomatis gue harus buka tenda. Bukalah gue tenda. Maksa gue buka tenda di jalur pendakian yang ada tanah landai dikit tuh. Tuh gue maksa banget tuh. Ya harusnya nggak boleh ya. Ya lo juga bisa lihat lah nih, gue masang tenda bener-bener kepepet banget lah. Maka gue masangnya berantakan, yang penting gue bisa masuk ke tenda. Nah gue masuk ke tenda, gue mulai nyalain kompor, terus masak air hangat, masak pop mie kan, sekalian ngangetin badan. Nah itu gue juga sekalian ngecek tuh dari tenda keluar kan, wah ini cuacanya gimana nih gitu kan. Nah terus hujannya berhenti. Pas hujannya berhenti, gue lihat keluar gitu, langitnya sempet sedikit biru ya. Gue mulai semangat lagi kan ngeliat langit biru gitu kan. Cuman gak tau kenapa gue sempet ragu juga, soalnya hujan medium tadi tuh udah lumayan cukup menghambat gitu. Terus pas gue berpikiran, wah ya udah nih pokoknya kalau cuaca cerah gue nanjak terus deh. Pas gue kepikiran kayak gitu, tiba-tiba kabutnya tambah tebel men. Kalau kabutnya kayak begini gue harus turun, gue bilang. Jadi sekitar jam 1:30 akhirnya gue udah selesai packing, gue mau turun ke bawah kan. Baru mau ngangkat tas carrier gue gini, tiba-tiba dari atas kan kabutnya, gue nggak bisa ngeliat apa-apa tuh kan, di atas tebel gitu kabutnya. Tiba-tiba tuh ada suara men, ada suara gitu. Itu 2 kali dari atas, dari depan yang pertama, terus habis itu yang kedua dia agak jauh tapi udah masuk ke jurang sebelah kanan. Nah itu gue nggak tahu gue suara apa, gue nggak pernah dengar suara kayak gitu seumur hidup gue. Pertama yang terlintas di pala gue tuh, anjir macan nih, tapi macan nggak kayak gini. Suara apa nih? Suara babi? Enggak, ini babi bukan. Suara monyet? Enggak juga. Pas habis gue denger suara kayak gitu, gue cuma bisa bilang iya gue turun. Pas gue turun, nggak lama dari itu hujan deres, dan itu gue nggak bisa ngerekam lagi karena apa? Yang ada di otak gue cuman gue harus turun, itu doang. Dan hujan itu saking deresnya itu sampai jadi aliran air. Nggak ada kepikiran deh buat rekam lagi deh. Gue fokus doang, turun. Pokoknya gue harus turun, gue harus sampai bawah dengan selamat. Dan gue baru nyadar kalau itu gue dikit lagi nyampe pos 3. Karena kenapa? Pas gue turun itu pos 2 jauh banget men. Itu tongsis gue aja tuh jadi trackpole dadakan. Akhirnya pas nyampe pos 2, nggak nyampe 10 detik gue baru duduk di situ istirahat. Nah itu badan gue mulai dingin, even kaki gue pegel, gue harus gerak terus. Karena kalau gue gerak terus, badan gue kan jadi anget kan. Nah kalau gue istirahat dikit gitu, badan gue jadi dingin men. Dan itu gue benar-benar takut banget kena hipotermia. Jadi mau gak mau deh, gue harus turun terus, emang harus gerak gitu. Nah akhirnya gue gerak lagi kan, gue turun, gue jalan lagi. Gak lama gue jalan, sekitar 30 detik baru jalan, tongsis gue ketinggalan di pos 2. Ya, jadi bagi lo nih yang bulan Desember ini ke Cikuray, terus di pos 2 nemuin tongsis, nah itu punya gue tuh. Udah nih lanjut terus, turun terus kan gue dengan jalur yang jadi aliran air gitu kan. Nah tapi lucunya nih, pas gue udah keluar dari area hutan, itu hujannya udah gak sederes pas gue di dalam hutan. Itu hujannya udah medium lagi. Sejam gue turun, nyampe di warung itu, terus si A-nya kaget. Wah A, udah sampai puncak ya?
TikTok. Langsung gue ketawa, boro-boro sampai puncak. Belum nyampe pos 3 aja, itu udah kabut tebel, terus hujan deres. Tambah lagi ada suara, gue bilang. Barulah si AA itu cerita yang soal orang Jakarta kemarin turun di pos 3. Jadi dia bilang, dia ngecamp di pos 3. Dan di pos 3 ada suara dari atas pohon. Dicek lah siapa gitu, dicek lah apaan tuh. Dia ngeliat di situ monyet, cuman kata dia monyetnya mukanya aneh. Nah gue nggak ngerti ya maksudnya gimana gitu ya. Dan itu monyet ngeliatin dia terus. Jadi ngeliatinnya tuh kayak bukan binatang ngeliatin manusia, bukan. Mungkin kayak manusia ngeliatin manusia gitu. Itu orang tahu kalau nih monyet nih, ya mungkin monyet jadi-jadian atau gimana gitu kan. Dia tahu nih monyet nggak beres. Feelingnya juga langsung tahu, wah ini nggak beres nih. Akhirnya dia turun. Nah kenapa si warung ini nggak mau ceritain ke gue, itu takutnya ya mungkin gue nggak jadi naik atau gimana. Ya lagi pula kalau mungkin gue ceritain gitu ya, gue juga nggak tahu sih bakal tetap naik atau enggak gitu. Ya udah pokoknya akhirnya gue udah nyampe warung lagi tuh, warung si A tadi. Lalu gue langsung bersih segala macam, nyantai lagi, makan, minum, nyemil. Ya udah terus habis itu gue langsung minta si A itu nganterin sampai jalan raya bawah. Bayar tuh 25.000. Habis itu naik angkot langsung ke terminal Garut, bayar lagi 25.000. Malam itu gue langsung pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta tuh sekitar jam 11. Seperti biasa busnya 55.000. Ya pokoknya gitulah cerita gue gagal muncak di Cikuray ini.